Museum Reenaktor Ngalam. Oke. Halo teman-teman saling sapa jalan-jalan. Edisi kali ini istimewa sekali karena kita berada di Museum Reenaktor Malang, satu-satunya museum reenaktor yang ada di Indonesia. Untuk lebih tahu apa itu Museum Reenaktor, check it out, kita lihat terus kulik ya. Oke, selamat datang di Museum Reenaktor Ngalam di Kelurahan Sumbersari, Kota Malang. Ini adalah museum replika dari komunitas Reenaktor Ngalam. Kita membagi ini dalam beberapa spot. Nah, kita akan mulai ini dari spot tentang sejarah. Monggo akan disampaikan oleh Mas Farid. Untuk spot pertama kita ngambil tema Perang Dunia II. Untuk ini kita ngambil tema pertempuran Berlin yang merupakan salah satu penyebab nantinya adanya perjuangan di negara kita. Kita kenapa mengambil Jerman untuk tentara Jerman? Karena ada beberapa satuan tentara Jerman yang nantinya itu akan membantu perjuangan di negara kita, terutama di Kota Malang. Ada beberapa satuan. Untuk di Surabaya itu satuan dari Kru Kapal Selam, dibuktikan dengan adanya beberapa bangkai U-boat yang ditemukan di sana. Juga adanya beberapa foto personel tentara Jerman dan persenjataannya yang dipakai oleh pejuang. Selanjutnya spot kedua kita mengambil tema bangunan-bangunan di Inggris Southwick. Kenapa? Karena di sini direncanakan perencanaan sampai matangnya operasi Market Garden yang mengajarkan kekalahan tentara Jerman. Di sini kita memajang senjata-senjata yang dipakai oleh tentara Amerika waktu di Perang Dunia II, yang akhirnya dengan adanya Marshall Plan, senjata-senjata ini dipakai Belanda untuk dipakai menginvasi di negara kita. Jadi gampangannya senjata ini akhirnya
turut istilahnya berpartisipasi dalam perjuangan di negara kita. Untuk spot berikutnya kita mengambil tema Wormhouse. Wormhouse itu salah satu tempat di daerah Prancis, tempat terjadinya pembantaian beberapa tentara Inggris dan tentara Jerman. Kita menampilkan ini untuk mendisplay senjata-senjata tentara Inggris yang hubungannya dengan perjuangan kita, dipakai waktu pertempuran 10 November. Dan untuk lebih menguatnya lagi, senjata-senjata Inggris inilah yang akhirnya banyak dipakai oleh pejuang di negara kita waktu terjadi perang kemerdekaan. Untuk selanjutnya kita masuk di zona Jepang. Kita mengambil temanya pertempuran Pasifik. Nah, Jepang waktu menginvasi daerah Pasifik termasuk negara kita, mereka sudah menggunakan senjata-senjata made in mereka sendiri. Bisa dikatakan teknologi senjata tentara Jepang itu sedikit lebih maju dibanding sekutu. Meskipun dari bentuknya mereka agak kaku, tapi dari segi mekanismenya dan keandalan mereka tidak kalah dengan senjata sekutu. Senjata-senjata ini itu nomor 1 terbanyak yang dipakai oleh pejuang-pejuang kita di Indonesia, karena sebagian dari batalion-batalion Jepang itu dengan sukarela menghibahkan atau menyumbangkan senjata-senjata untuk perjuangan kemerdekaan di negara kita. Meskipun beberapa cerita dan peristiwa besar terjadi untuk merebut senjata-senjata dari gudang-gudang tentara Jepang, peristiwa heroisme itulah yang nantinya akan mendominasi cerita-cerita waktu perjuangan kemerdekaan di negara kita melawan tentara Inggris dan Belanda. Dan untuk spot ini kita ada di spot tentang sejarah Malang. Nah, kita ini akan membahas tentang sejarah mengangkat Malang Bumi Hangus. Nah, selama ini kita kan hanya mengenal Bandung Lautan Api. Sebenarnya di Malang ada peristiwa yang lebih hebat lagi, Malang Bumi Hangus, di mana ada 1000 bangunan di kota Malang dibakar, dan kita waktu itu sedang melawan Belanda yang mau masuk pada tanggal 31 Juli tahun 47. Nah, untuk sedikit perbedaan dengan Bandung Lautan Api, kalau di Malang setelah kita dirasa tidak mungkin untuk mempertahankan tempat atau daerah-daerah tersebut, kita baru membakarnya. Jadi gampangannya kita tidak dengan gampangnya menghanguskan atau menghancurkan bangunan-bangunan di kota kita supaya tidak ditempati Belanda, tapi kita mempertahankan dengan mati-matian. Bedanya di situ dengan Bandung Lautan Api. Kita lanjut di support perjuangan Malang, kita akan membahas tentang beberapa senjata yang kita pajang di sini. Salah satunya adalah meriam anti tank namanya Bowler. Senjata ini itu sebenarnya paling banyak dipakai oleh kavaleri Belanda, tapi sampai sekarang satu pun tidak ada bukti fisiknya yang tertinggal di kota kita. Kehebatan senjata ini, meskipun dia ringan awalnya, dia juga bisa difungsikan sebagai anti pesawat dan anti personel. Jadi andalan tentara waktu itu awalnya ini adalah tentara Kenil, akhirnya dipakai tentara Inggris, dan terakhir dipakai oleh beberapa satuan kavaleri tentara Belanda. Di sebelahnya sudah tidak asing lagi, yang banyak terdapat di tank-tank kendaraan Rampur Marinir Brigade waktu menyerbu kota Malang. Senjata berat inilah yang akhirnya bisa kita pergunakan untuk menghadang gerak tentara
Belanda yang mulai merangsek kota Malang dan mundur ke daerah Gerilya Gonawudi dan Dampit. Uniknya lagi tentang datangnya Belanda ke kota Malang, sebenarnya Belanda itu sudah datang di Lawang pada tanggal 21 Juli tahun 47. Nah, tapi mereka tidak langsung masuk ke kota Malang. Mereka menunggu hampir 10 hari, menunggu bantuan. Karena apa? Mereka sudah mengetahui bahwa di Malang itu persenjataan dari para pejuang yang ada di kota Malang waktu itu sangat kuat. Pertama sangat kuat, 1:1, artinya satu pejuang sudah memegang 1 buah senjata pada waktu itu. Karena apa? Mereka berhasil merebut dengan cara yang baik-baik, merebut dari persenjataan antara Jepang pada waktu itu, dan mereka juga berhasil. Jadi pertimbangan strategi mereka menunggu waktu hampir 10 hari, Mas ya. Hampir 10 hari sebelum masuk ke kota Malang pada 31 Juli tahun 47. Menunggu datangnya kavaleri. Nah, Tank-tank. dan mereka memang menunggu bantuan dari kavaleri, tank dan pesawat untuk masuk ke peristiwa ini, peristiwa Malang Bumi Hangus. Untuk pojok ini, di pojok dari Museum Renaktor yang sebelah pojok ini, kita coba mengangkat senjata-senjata yang dipakai pejuang Indonesia. Antara lain ada senjata tradisional, ada senjata hasil merebut, ada senjata rakitan yang waktu itu memang pejuang kita memang punya kemampuan untuk membuat senjata. Dari waktu itu ada di daerah Merican, Kediri. Jadi waktu itu mereka kadang memotong telepon untuk seperangkan. Nah, seperangkan namanya. Ini salah satu senjata yang digunakan untuk melawan tentara Inggris. Dan khusus monggo ada yang sangat spesial tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan Inggris, monggo kisahnya Mas Farid. Untuk senjata-senjata rakitan buatan tentara kita, pemuda kita, itu ada cerita sangat ditakuti oleh Belanda karena daya rusaknya yang sangat dahsyat. Soalnya bikinan mereka tidak memiliki alur, jadi daya hantamnya bisa lebih merusak. Itulah salah satu yang ditakuti antara Inggris ataupun Belanda kalau kita menggunakan senjata-senjata buatan sendiri. Saya bisa menjelaskan beberapa anak panah beracun itu bisa sampai 1 pasukan di Surabaya. Mereka pakai panah beracun untuk keris dan sebagainya, itu dipakai biasanya oleh para petinggi kita seperti Pak Dirman, Bung Tomo, ataupun Pak Sumitro sendiri mungkin pernah dia menggunakan. Untuk senjata-senjata bikinan pemuda-pemuda pejuang kita sendiri itu namanya spranggan. Itu diambil dari salah satu nama pembuatnya. Saya sendiri kurang ingat namanya. Terus salah satu kelemahannya itu mereka sering macet karena pernya kita bukan speknya per senjata api. Jadi kita dari onderdil kendaraan bermotor, makanya senjata itu sering macet. Mungkin kelebihan dari senjata spranggan ini cuma di daya rusaknya, meskipun akurasinya nggak begitu bagus. Beberapa tentara kita membuatnya di pabrik gula, hanya dengan peralatan apa adanya. Maintenance-nya pabrik gula, mereka sudah bisa membuat senjata api sendiri. Dan uniknya lagi ya tentang peristiwa 10 November, di sana dalam kisah peperangan, ternyata di peristiwa 10 November ada seorang jenderal yang gugur, Jenderal Malabi. Dan itu peristiwa yang sangat heroik bagi pejuang-pejuang Indonesia. Monggo Mas, kisahnya. Untuk Malabi memang kisah gugurnya Jenderal Malabi banyak versinya. Salah satu versinya adalah dia berusaha menyelamatkan diri dari kepungan pejuang kita di gedung yang digunakan sebagai markasnya, tapi di tengah perjalanan dia menjadi korban salah tembak. Sampai saat ini
Bukti-bukti masih dikumpulkan, siapa dari pihak mana yang akhirnya menyebabkan terbunuhnya Malabi. Beberapa pihak mengklaim mereka lah yang melakukannya. Dan selain Malabi, ada salah satu jenderal juga yang gugur, yaitu namanya Jenderal Sumondoder untuk pertempuran di Surabaya. 10 Surabaya. Jadi waktu naik pesawat dia kena roket ditembak, roket sama pejuang, anti pesawat sama pejuang Indonesia. Diberi-berinya gugur. Jadi bisa dikatakan itu hanya mengalahkan bagi tentara Inggris, karena dalam sejarah Perang Dunia 1 dan 2 dalam satu hari mereka kehilangan 2 jenderal. Dan itu di Indonesia. Di Indonesia di pertempuran 10 November. Dan kenapa alasan kita mendirikan museum Renaktor di Kelurahan Sumbersari? Nah, karena kita patut bangga karena museum di Kelurahan Sumbersari ini dahulunya pada tahun 47 setelah seluruh pasukan pejuang mundur ke Malang Selatan, di sini ada satu pasukan yang dipimpin oleh Kapten Sumitro. Jadi Kapten Sumitro adalah jabatan terakhir adalah Jenderal Sumitro Kop Kamtib pada tahun 47. Nah, waktu itu beliau pada tahun 47, tahun 48 mendirikan markas komando gerilya kota di tempat ini. Dan inilah semangat kita, alasan kita kenapa kita mendirikan Museum Renaktor itu di Kelurahan Sumbersari. Karena kita patut bangga karena disinilah markas komando. Untuk spot ini kita menampilkan spot Jenderal Sudirman karena kenapa? Waktu itu Jenderal Sudirman adalah panglima besar kita. Yang kedua, untuk korelasinya dengan Kota Malang, beliau sempat hadir waktu sidang genip di Kota Malang. Di sini kita mengajar beberapa senjata yang dipakai oleh anak buah beliau waktu gerilya. Dan tandunya, meskipun ini tandu replika, tapi pernah kita pakai untuk menapaki tilas rute asli Jenderal Sudirman di Kediri, Nganjuk, di Bajulang. Alasan spot ini juga yang akhirnya menutup cerita di museum kita, karena foto ini itu waktu beliau berada di Desa Sobo, waktu akan terjadinya penyerahan kedaulatan. Jadi di sini dia dijemput oleh waktu itu Kolonel Soeharto dan beberapa stafnya untuk dibawa ke Jogja sebab untuk penyerahan kedaulatan Belanda kepada Republik Indonesia. Jadi dengan adanya spot ini itu gampangannya akhir dari perjuangan kita melawan para Belanda. Di sini kita menjelaskan sedikit literasi tentang heroisme para pejuang, terutama Kota Malang, yang pernah sangat-sangat besar berandil dalam perjuangan di Kota Malang. Beberapa beliau-beliau ini adalah salah satu terkenal adalah Mayor Haji Umar Maksum. Beliau adalah komandannya dan cikal bakalnya terbentuknya pasukan Sabilillah dan Hizbullah di Kota Malang. Dan ada juga Kiai Maskur yang sempat jadi menteri. Cerita-cerita sepenggal cerita kecil ini itu sudah menjadi bukti bahwa kalau banyak di Kota Malang itu pejuang-pejuang besar yang turut andil untuk perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Di spot ini kita akan menjelaskan tentang Renaktor. Renaktor itu adalah para mereka ulang sejarah, yaitu mereka ulang kejadian-kejadian dan peristiwa serta cerita masa lalu di masa sekarang. Beberapa foto ini adalah bentuk dari mereka ulangan dari teman-teman Renaktor. Salah satunya adalah pertempuran 10 November, gerilya di Gondang Legi, terus serangan umum 1 Maret, penguasaan Belanda di Kota Malang. Salah satu kegiatan dari Renaktor selain dari foto-foto reka ulang
peristiwa bersejarah, juga ada pembuatan film. Untuk pembuatan filmnya kita fokus di perjuangan Kota Malang, tapi kita tarik dari pertempuran 10 November. Jadi dengan para pelakunya, teman-teman kita dari Renaktor, terus dimik dengan film-film dokumenter, jadi akhirnya menyambung jadi cerita yang gampang dicerna dan dipahami oleh teman-teman kita dari sekolah-sekolah, terutama dari untuk sekolah SMP, SMA, dan SD. Jadi kita memang bikin simpel supaya belajar sejarah itu tidak bosan, tapi menarik. Salah satu alasan dari berdirinya komunitas Renaktor adalah hal-hal yang tersebut, belajar sejarah dengan cara yang menyenangkan.